Korupsi itu sebenarnya bukan orang yang butuh uang, bukan orang miskin yang korupsi. Biasanya justru orang yang udah kaya karena dia pejabat dan dia bisa menyalahgunakan wewenangnya kan gitu. Yang kita harus bicarakan adalah gimana membongkar partai politik, bukan meniadakan partai politik. Tapi itu tadi pertanyaannya bagus tuh. Kalau misalnya dia korupsi 10 juta, dirampas asetnya 10 juta juga atau lebih besar? Mungkin kita mesti ngingetin perampasan aset itu kan pertanyaannya yang merampas siapa? Yang merampas penjahat juga atau bukan? Kalau undang-undang perampasan aset ini ada, lu yakin nggak korupsinya bakal menurun? Penegak hukumnya tuh harus dibenerin. Dulu itu kan KPK dibuat salah satu alasannya adalah karena penegak hukum yang ada, yang mana itu adalah polisi dan kejaksaan, rusak juga. Kan ada istilah tuh, masa kita nyapu pakai sapu kotor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Wah, ini saya kedatangan ahlinya ahli, Mbak Bivitri Susanti. Tunggu sebelum kita ngobrol-ngobrol masuk. Gue tuh punya teman satu kelas namanya Erianto Nugroho. Iya. Satu bangku tuh. Tahu dia kenal di mana cerita. Lah dia kan anak PSHK dan sekarang juga dosen di Jentera. Oh, dia bukannya di Australia? Sekarang lagi S3 di Australia. Tapi dia memang dari awal banget kan. Gue sama teman-teman mendirikan PSHK 98. Generasi pertama tuh ada 4 orang seangkatan. Nah, habis itu angkatan berikutnya ya Eri. Gue tuh dulu berlima lah ya, deketan tuh. Ada yang namanya Erianto Nugroho, terus Oke Kurniawan sekarang kerja di Jepang. Orang Betawi asli namanya Anwar. Terus ada namanya Gala Indra. Satu lagi Teddy Martanto, ini orang AU nih. Dia hafal gitu. Ya karena itu segitu doang gitu. Segitu doang. Nah emang yang paling ya berarti beneran ya? Karena gue sekolah di Kebon Baru. Iya, si Eri juga Kebon Baru. Nah dia olahraganya taekwondo, terus kita bareng-bareng silat. Guru silat kita namanya Bang Udin. Jadi tapi udah lama gak ketemu Eri dong? Gue udah lama gak ketemu Eri itu. Iya kemarin dia kan sempat balik waktu meninggalnya Ibrahim Mas Agaf, saya kan ipar ya hitungannya ya. Nah dia sempat balik. Eri itu kalau waktu kita di SMA nih biarin nonton nih, itu termasuk golongan tajir itu. Kita belum punya mobil, dia bawa mobil tuh. Jadi kalau kemana-mana kita nebeng mobilnya dia. Oh gitu. Toyota Corolla apa tuh ya, mana putih itu. Ya dia dulu FHUI juga. FHUI. Dia beda angkatan. Oh ya gue di Unpad DUI ya, hukum ya dia. Hukum. Oke. Nah kita masuk ke materi yang sesungguhnya ya. Tadi ngomongin Eri, ini kan rame-rame banget ada perampasan aset, undang-undang perampasan aset, termasuk di 17+8, pengen banget dientaskan, tapi terus kemudian ada citra dari DPR untuk menahan itu. Mahfud MD mengeluarkan statement yang menurut gue bisa jadi penengah tuh. Infrastrukturnya disiapin dulu, jangan sampai kemudian undang-undangnya ada, ini perampasan aset justru kena ke rakyat-rakyat biasa. Jadi bukan cuma ke koruptor, tapi rakyat-rakyat biasa yang dianggap, wah, misalnya dia baru beli motor, apa tuh, yang ngetop tuh ya, ada motor Honda Matic baru, wah, ini dari mana nih dia uangnya? Terus akhirnya dikejar, dilaporkan dan lain-lain. Menurut lo sebetulnya gimana sih duduk perkara RUU perampasan aset nih? Iya, dan sekarang RUU itu juga masuk prioritas tahunan ya, prolegnas prioritas tahunan. Jadi memang benar bahwa kita jangan terkecoh hanya dengan judul, tapi harus lihat isinya. Nah, isinya itu beberapa hal yang jadi catatan memang itu. Satu, apakah ketentuannya seperti apa sehingga benar-benar bisa kita gunakan untuk memiskinkan koruptor. Idenya kan gitu ya, karena koruptor kan dia greedy, serakah sebenarnya, bukan karena dia butuh. Jadi yang dia takutkan bukannya di penjara, karena penjara juga bisa dia beli, tapi dibuat miskin. Nah, tapi yang kedua juga yang harus diperhatikan itu ada pengawasan nggak pada kewenangan perampasan aset itu? Kan konsepnya kan harus begitu. Setiap ada power, ada yang ngawasin, ada kekuatan, sudah yang mengawasi. Jadi kadang-kadang yang ngawasin ini jadi yang titik lemah yang paling lemah tuh. Bisa jadi begitu. Nah catatan ketiganya tuh begini. Jadi kan sebenarnya RUU itu sudah lama dibahas tuh. Gue inget terakhir gue diajak diskusi sama
institusi negara terkait mungkin udah 7 tahun yang lalu kali ya. Itu tuh ada perdebatan antara kejaksaan sama kepolisian. Dan tentu saja sebabnya adalah siapa yang mau melakukan kewenangan itu atau paling tidak menyimpan aset yang disita itu. Itu duit dong urusannya. Dan secara hukum ada tuh yang namanya rukbasan, rumah barang sitaan ya, semacam itulah. Tadinya di Kementerian Hukum, baru tahun ini dipindah ke kejaksaan. Nampaknya memang kejaksaan nih yang jadi yang punya power lah. Yang punya power akhirnya kejaksaan gitu. Tapi kan yang perlu kita soroti adalah bagaimana lembaga-lembaga penegak hukum ini seringkali berebutan kewenangan karena memang ini bisa menjadi sumber uang. Artinya kan kita harus waspada. Pak Mahfud betul kalau misalnya dia katakan infrastrukturnya dibenahi dulu, dalam arti itu. Ini lembaga penegakan hukumnya kalau masih ada kecenderungan korup, kalau masih berebutan sumber-sumber uang dan seterusnya, jangan-jangan sebenarnya niatnya ada undang-undang perampasan aset lebih banyak untuk merampas aset dalam arti mengakumulasi resources ketimbang betul-betul menghukum koruptor. Takutnya sih begitu. Nah, tapi baiknya gimana itu disegerakan? Jadi kan kadang-kadang ya di Indonesia itu mana yang mesti didahulukan, persiapan infrastrukturnya atau memang aturannya dulu gitu? Sebenarnya kalau kita dahulukan misalnya KUHAP. KUHAP kan memang lagi dibahas juga nih. Nah, menurut kami sih KUHAP dulu nih yang dibereskan. Karena melalui KUHAP juga kita bisa, kalau memang berhasil advokasinya ya, bisa meletakkan kontrol terhadap institusi kepolisian dan kejaksaan ketika melakukan kewenangan penegakan hukum. Nah, itu dulu. Kemudian kalau misalnya setelah itu mau membahas RUU perampasan aset, oke lah boleh. Belum ideal pasti. Tapi kan persoalannya adalah kita memang butuh undang-undang itu. Kayak yang tadi gue bilang, koruptor tuh nggak takut di penjara. Mereka lebih takut miskin. Jadi nggak akan ideal selama undang-undang itu belum ada. Nah, cuma kita kawal aja undang-undang itu jangan cuma asal ada, tapi isinya kayak gimana. Gitu. KUHAP dulu lah yang penting. Udah pernah ketemu koruptor? Hah? Ya pernah lah orang korup jadi pejabat sekarang. Enggak bukan. lagi korup gitu dia. Terus ketemu lo belum? Ya belum. Belum. Kenapa emang ya? Yang enggak apa-apa. Gue tuh kan lo menggebu-gebu nih. Kali aja begitu ketemu koruptor tuh apa yang akan lo lakukan depan lo tuh koruptor gitu. Dia lagi nilap uang gitu. Enggak, bukan maksud gue ini lo ketemu ya. Misalnya lo ada di mana, wah si koruptor gitu. Terus sebenarnya pernah sih. Oh ya? Kan mantan koruptor. Maksudnya dia udah keluar dari penjara. Waktu itu dan menyebalkannya, nggak usah ya. Menyebalkannya memang dalam sistem kita ini, koruptor yang sudah keluar dari penjara bisa jadi pejabat lagi. Nah, dalam konteks itulah gue ketemu orang itu. Satu lagi yang bukan orang yang sama, kan udah dapat bintang Mahaputra juga tuh, koruptor. Maksudnya, gue pengen menyoroti itu juga, bahwa di Indonesia ini semacam nggak ada punishment yang kuat. Sanksi politik kecuali dikasih sama putusan Mahkamah Agung sendiri, nggak ada. Mereka berjaya lagi, masuk partai lagi, jadi jabatan penting lagi, dapat bintang Mahaputra. Jadi ya. Itu karena apa sih sebetulnya? Karena memang mereka punya uang yang banyak, atau karena Indonesia kan maaf banget? Dua itu bisa, tapi yang ketiga juga jangan lupa yang namanya korupsi itu kan pasti berjaringan. Jadi pasti ada kaitan-kaitannya dengan elit yang sebelah sana, elit yang sebelah sini. Jadi mereka tetap akan memberikan semacam layanan kepada orang yang sudah keluar itu, karena ada balas jasa juga. Pasti deh, sekarang kan korupsi itu sayangnya ya, semacam udah jadi kegiatan sehari-hari banyak pejabat publik kita gitu. Jadi mereka juga permisif sekali, mungkin cuma menganggap bahwa orang yang ketangkap itu lagi sial. Kebanyakan kan gitu, oh itu sih lagi sial aja tuh, kita kan biasa kayak gitu. Jadi semua melakukan hal itu, jadi mereka merasa tuh udah sialnya udah kelar tuh, udah kita hang out lagi, ibaratnya kan gitu ya. Kayak itu sih menurut gue yang paling kelihatan. Tapi kenapa ya? Apakah ya mereka percaya banget bahwa itulah the way cara mereka hidup sejahtera, hidup kaya? Gue nggak tahu ya, gue nggak ngerti apa yang ada dalam pikiran koruptor, cuma gue pengen tahu ya pendapat lo tuh apa kira-kira. Kalau dilihat dari, gue nggak nyatet statistiknya ya, tapi pernah melihat statistik juga, kita akan melihat bahwa orang-orang yang korupsi itu sebenarnya bukan orang yang butuh uang, bukan orang miskin yang korupsi.
biasanya justru orang yang udah kaya karena dia pejabat dan dia bisa menyalahgunakan wewenangnya kan gitu. Jadi sebenarnya mereka itu orang yang ya serakah aja, greed gitu, bukan need. Nah, jadi ya lebih banyak karena mereka merasa nggak pernah cukup gitu. Mungkin buat kita makan kue kayak gini udah cukup, buat mereka nggak bisa, harus yang harganya 5 juta sepotong misalnya gitu ya. Walaupun kue yang sama. Mungkin kue yang sama. Kayak es teh manis kan gitu ya. Di warung sama di restoran beda nama doang. Benar-benar. Jadi sebetulnya gini nih, kalau misalnya kue ya bro ya, kue nih. Oh ini kue pancong nih, kue pukis nih. Oke, yang ditanya bukan enak apa enggak. Harganya berapa? Harganya berapa? Kalau harganya 5 juta enak pasti nih. Iya, kalau harganya pasti enak. Kalau harganya cuma 2.000, aduh. Nggak level. Jangan gue yang makan. Ini berapa sih harganya nih kita? Aduh, ini malah kalau yang nggak tahu gini emang agak mengerikan nih. Nah, terus kita mesti, gue tuh sampai kehabisan pertanyaan. Emang sih. Nggak, karena kalau kita ngomongin koruptor itu kan nggak berhenti ya, bahkan. Yo, banget. Rumit. Nah oke, nih gue ada anggapan begini. Salah nggak kalau gue punya anggapan bahwa pejabat itu banyak yang merasa dirinya harus minimal sekaya pejabat sebelumnya. Jadi dia akhirnya terpacu untuk mengumpulkan harta dan akhirnya terjebak ke korupsi juga. Karena gue belum pernah jadi pejabat, gue sebenarnya nggak tahu. Tapi dugaan gue itu ada. Dugaan gue datang dari mana? Pertama, kita kan punya mental feodalistik juga yang kenceng ya. Jadi jabatan itu memang dianggapnya sesuatu yang anugerah, bersyukur, bukan tanggung jawab gitu. Dan kemudian dia juga akan punya kecenderungan dalam lingkungan yang feodal, dia akan punya patron-patron yang akan dia jadikan patokan. Gue minimal harus kayak begini, termasuk dalam kekayaan. Dugaan itu juga datang dari bagaimana biasanya pola-pola dalam birokrasi kita yang memang akan selalu meninggikan misalnya gaji, tunjangan dan seterusnya. Dia pasti akan terus progressing gitu. Oh, nah itu terus makanya ini sekalian nih yang pernah lo lontarkan tuh yang di Tempo ya. Riset Indonesia atau Indonesia Riset. Dan salah satunya yang lo mesti riset itu adalah partai politik. Itu gimana tuh? Tapi kan kalau dalam demokrasi nggak ada partai politik ya bisa. Benar. Makanya yang kita harus bicarakan adalah gimana membongkar partai politik, bukan meniadakan partai politik. Membongkar tuh dalam arti sistem kepartaiannya. Karena banyak banget anak-anak mahasiswa juga waktu diskusi sama gue juga, udah mbak kita bubarin aja partai politik. Gue bilang, satu, lu kalau mau menghilangkan ngejar tikus, satu yang bandel, lu nggak ngebakar lumbungnya, abis lumbung lu nggak bisa makan lagi besok. Kedua, jangan pernah lupa partai politik itu memang bagian penting dari sebuah demokrasi. Nah, ketika misalnya dibalikin, nanti kalian milih orangnya gimana tuh? Yang menseleksi siapa dan seterusnya kan pasti bingung juga. Nah, jadi memang bukannya meniadakan partai politik terus masing-masing orang boleh berkompetisi, karena pasti akan jauh lebih rumit dan kemungkinan bahwa yang menang hanya orang yang kaya lagi akan sangat besar juga, apalagi dengan pola seperti sekarang. Jadi yang mesti dibenahi itu memang cara partai politik bekerja gitu. Ya mulai dari mereka harusnya melakukan kaderisasi. Sekarang ada sih 1-2 partai, gue tahu persis mereka punya sistem itu. Tapi kan banyak juga partai politik yang kerjanya memang cari kursi aja. Kursi adalah sumber daya alias ekonomi alias uang gitu kan. Banyak juga yang kayak gitu. Jadi nggak ada tuh kaderisasi. Nggak ada. Tadi apa partai politik nggak ada kaderisasinya? Yang ada. Logonya aja, logonya. Ya paling nggak yang gue tahu PDI Perjuangan, PKS, ada lah gitu. Paling tidak training, kalaupun itu sekolah partai. Bahasanya PDI Perjuangan. Ya gue tahu karena pernah diundang juga gitu. Maksud gue adalah kaderisasi dalam bentuk sederhana kan seperti itu. Kalau kemudian kita mikirin lagi jenjang karir dan lain sebagainya, oke, itu bagian lain. Tapi partai politik kebanyakan sekarang milih ketua partai aja aklamasi, nggak demokratis. Dalam pikiran yang sederhana kan partai politik begitu masuk DPR dan lembaga formal lainnya tugasnya adalah menjalankan demokrasi. Gimana cara mereka menjalankan dan memperjuangkan demokrasi kalau internalnya aja mereka nggak demokratis? Milih ketua benar-benar
ganti-gantian di kalangan elit, kerabatnya, aklamasi, terus juga menentukan calon legislatif juga begitu, cari yang vote getter doang atau kaya gitu kan. Nah itu tuh yang masih kita rombak tuh. Sebenarnya itu idenya. Kalau ngerisetnya by seorang Bivitri Susanti masuk partai politik tuh nggak pernah dipikirin? Menurut gua yang gagal itu sistemnya. Jadi orang-orang, kalau menurut gua ada loh teman-teman kita yang aktivis masuk ke dalam dan sejauh ini bisa melakukan sesuatu, bisa bertahan dan tetap berprinsip begitulah. Ada juga yang nggak kepilih lagi sih, tapi kita masih bisa ngobrol sama mereka bukan orang yang nggak benar gitu, ada. Tapi ya itu tadi, mengerombak sistem tuh nggak bisa oleh 1, 2, 3 orang. Memang sistemnya mesti kita kita riset gitu. Oh gitu. Silakan, ada pertanyaan nggak sebelum kita pindah ke dalam nih? Pertanyaan. Yang pertama terkait tadi RUU perampasan aset. Jadi saat akan ada, meskipun belum ada RUU-nya naskah akademik, mungkin Mbak Bibi bisa mencontohkan yang di luar negeri. Misalkan saat RUU perampasan aset itu akan dilaksanakan, itu sebenarnya pintu masuknya itu apa? Apakah harus ada pidananya dulu, misalnya kasus korupsi. Nah, terus nanti yang mau dirampas itu memang senilai sejumlah yang dikorupsi, atau bagaimana? Itu kan nanti juga mungkin ada hubungannya sama pembuktian terbalik. Apakah ada hubungannya sama pembuktian terbalik? Apakah misalkan dia kena kasus korupsi 10 miliar, ternyata hartanya lebih dari itu, terus dia tidak bisa melakukan pembuktian terbalik dan nanti disita semua, atau bagaimana? Sebenarnya yang kalau menurut Mbak Bibi yang ideal itu nanti di Indonesia itu seperti apa? Dan tadi yang di awal disampaikan oleh Mas Elisa, yaitu ini berbahaya nggak sih buat rakyat, misalkan orang-orang yang misalkan dan nggak pajak dikit kayak gitu. Apakah itu akan juga disasar di undang-undang perampasan aset? Ini kan kalau yang kecil-kecil ratusan juta atau 1 miliar 2 miliar itu disasar, ini kan ya oke, mereka tidak membayar pajak. Cuman kalau nanti ternyata realnya di lapangan yang kecil-kecil itu disikat, ini kan juga akan menimbulkan polemik. Terus yang kedua terkait partai politik. Kan selalu ada usulan partai politik ini sebaiknya menerima dana APBN yang cukup besar, sehingga nanti partai politik itu juga harus bisa diaudit oleh BPK, kira-kira kayak gitu. Nah, kalau menurut Mbak Bibi bagaimana? Peluang itu sebenarnya salah satu solusi untuk mendorong partai politik kita lebih mature, lebih dewasa dan lebih bisa ngeblend dengan rakyat, atau mungkin ada solusi lain? Ya, kalau yang RUU perampasan aset ya, saya sendiri sebenarnya belum baca utuh. Karena begini, yang beredar juga banyak. Yang lucu tuh kemarin di salah satu WhatsApp grup, ada yang RUU perampasan aset final. Terus dapat lagi, draft RUU perampasan aset final 1. Dan seterusnya. Jadi kita sebenarnya nggak tahu nih yang final yang mana. Karena memang belum boleh dibahas ya. Tapi kurang lebih gini, ide besar dari RUU perampasan aset itu justru untuk tidak mengaitkan perampasan aset dengan tindak pidana. Jadi bisa berdiri sendiri. Karena kalau misalnya cuma dikaitkan lagi dengan tindak pidana korupsi, sebenarnya to some extent sekarang sudah bisa dilakukan sekarang tanpa ada undang-undang itu. Tinggal hakimnya memerintahkan perampasan aset misalnya begitu. Dan seterusnya ada teknis hukumnya di situ. Nah, jadi ide besarnya RUU perampasan aset ini untuk melepaskan dari tindak pidana. Nah, makanya kemudian kita harus perhatikan syarat-syaratnya seperti apa. Dan memang itu ada hubungannya dengan pembuktian terbalik. Karena, dan barangkali itu yang bikin banyak sekali politikus takut sama undang-undang itu. Jadi bisa digambarkan kira-kira kalau misalnya saya tadinya cuma punya air minum ini, terus besok saya punya air minum sama telepon, maka orang boleh bertanya kepada saya, kok Anda sekarang punya telepon, kemarin cuma air minum? Saya harus membuktikan kalau saya mendapatkannya dengan cara-cara yang sah menurut hukum. Kalau saya nggak bisa membuktikan, itu bisa diproses menurut undang-undang itu. Nah, detail di situnya yang masih diperdebatkan, memprosesnya gimana? Pintu masuknya untuk ini orang harus dikenai undang-undang ini atau tidak, itu kan kita masih belum tahu ya. Masih belum tahu oleh siapa.
Kemudian kalau memang ini mau dirampas, ya silakan misalnya begitu ya kalau sesuai hukum. Tapi yang mengelola perampasan itu siapa? Apakah perampasannya akan masuk ke negara atau jangan-jangan dikantongin? Yang dilaporkan HP apa, yang dikantongin HP apa gitu misalnya begitu ya. Nah, hal itu yang kita sebenarnya belum jelas dan makanya mesti hati-hati. Saya ingat tuh zaman-zaman kalau setiap kali kami kritis pasti jawaban buzzer tuh, Anda ini kalau RUU perampasan aset nggak didukung, pasti begitu. Seakan-akan mengandaikan undang-undang itu akan jadi panacea gitu. Sekali minum obat perampasan aset maka beres korupsi di negeri ini. Sebenarnya keliru juga, karena bahkan undang-undang itu bisa disalahgunakan kalau penegakan hukumnya belum beres gitu. Jadi lo bisa dikejar-kejar, misalnya kayak ini correct me if I'm wrong ya. Kalau misalnya lu tinggal sama satu rumah sama kakak sama adik lu gitu, terus kakak lu beli mobil yang menurut orang lain lu nggak mungkin beli mobil itu, tapi lu pakai suatu hari. Nah itu kalau ada yang lihat bisa dipertanyakan, terus kemudian kalau bersalah bisa diambil tuh, padahal dia nggak ngerti apa tuh. Tapi itu tadi pertanyaannya bagus tuh, kalau misalnya dia korupsi 10 juta dirampas asetnya 10 juta juga atau lebih besar? Ya tergantung dari pemeriksaannya, kan nggak harus terkait sama putusan putusan tindak pidana korupsinya. Dia justru bisa berdiri sendiri. Yang jelas asetnya itu mesti dibuktikan dia dapat secara sah atau enggak. Kalau misalnya enggak, ya berarti mesti diserahkan. Itu sampai berapa tahun mundur ya ke belakang? Aduh, nggak tahu ya detail seperti itunya. Menurut lo yang wajar tuh berapa tahun ke belakang, atau cukup di tahun itu aja? Yang terkait dengan korupsinya aja, atau mesti dicek ini dia jadi kepala bagian dari kepala bagian dari kapan tuh? Jangan-jangan dia korup dari sejak saat itu kayak gitu. Iya. Detailnya sebenarnya gue nggak tahu sih, tapi biasanya namanya undang-undang pasti dia nggak akan berlaku surut terlalu jauh, nggak akan berlaku surut, bahkan nggak boleh. Tidak retroaktif ya. Tidak boleh retroaktif karena itu asas legalitas ya. Nah, tapi nanti detailnya seperti apa itu yang gue belum. Nah, untuk menenangkan massa yang memang pengen banget ada undang-undang perampasan aset, padahal menurut kita banyak hal yang mesti disiapkan, infrastruktur itu, kita mesti ngomong apa ya? Mungkin kita mesti ngingetin perampasan aset itu kan pertanyaannya yang merampas siapa? Yang merampas penjahat juga atau bukan? Mungkin bahasa enaknya gitu kali ya. Oh gitu, maksudnya artinya mesti ada pengawasan terhadap orang yang melakukan perampasan aset, terhadap mekanisme. Inspektorat Jenderal di kementerian-kementeriannya nggak jalan tuh. Nah makanya, tapi kan bisa dibuatkan mekanismenya. Maksud gue gini, kayak KUHAP misalnya, upaya paksanya polisi itu kan harusnya bisa diawasi tuh. Nah misalnya pengawasannya yang sekarang itu pakai pra-peradilan, itu yang namanya pengawasan tuh nggak harus lembaga sih, bisa pakai mekanisme. Kemudian yang sekarang diusulkan misalnya kayak di film-film Hollywood tuh harusnya hakim yang mengeluarkan penetapan, misalnya penyitaan alat komunikasi harus ada tanda tangan hakim dulu misalnya. Nah sebenarnya itu salah satu model pengawasan. Jadi artinya harus dibuat setransparan mungkin, accountable dalam arti bisa di-challenge. Nah itu mekanisme itu harus tersedia. Itu yang harus dipastikan. Kalau undang-undang perampasan aset ini ada, lu yakin nggak korupsinya bakal menurun? Kok gue agak nggak yakin. Karena maksud gue gini loh, koruptor itu punya banyak cara. 1001 cara untuk menyembunyikan itu. Jadi gimana lo? Menurut lo gimana tuh? Ya saya sepakat sama pernyataannya Pak Mahfud MD. Takutnya itu kalau aparat kita belum betul ya, belum benar, itu bisa jadi alat politik. Enggak, bukan itu pertanyaan tadi yang kalau ada perampasan aset, korupsinya bakal turun nggak? Sebelum kita ke Mbak Bebe. Kalau gue sih masih belum percaya tuh. Maksud ya itu tadi ya. Jadi jangan-jangan emang hukuman mati salah satu cara untuk. Tapi gue nggak setuju hukuman mati. Gue juga nggak setuju hukuman mati. Jadi gimana caranya nih kita? Kalau ini undang-undang perampasan aset juga, kan mungkin bisa. Penegak hukumnya tuh harus dibenerin. Dulu itu kan KPK dibuat, salah satu alasannya adalah karena penegak hukum yang ada, yang mana itu adalah polisi dan kejaksaan, rusak juga. Kan ada istilah tuh, masa kita nyapu pakai sapu kotor. Maka KPK-nya kan lumayan sukses sampai dengan 2019 sampai dia dibunuh dengan undang-undang itu kan. Jadi memang penegak hukumnya yang mesti diberesin dulu.
bahkan seandainya nggak ada undang-undang perampasan aset pun, kalau penegak hukum kita beres, kalau KPK-nya masih sebelum 2019, menurut gue sih lumayan harusnya pemberantasan korupsi kita. Tapi ya, gue nggak tahu ya. Jadi ini mohon maaf ya. Bukannya gue nggak menghargai 17+8 ya. Tapi di 17+8 itu menurut gue ada beberapa hal yang justru nggak masuk. Misalnya kayak biaya pendidikan atau desakan agar segera menurunkan harga sembako, walaupun harga sembako ada di dalam ekonomi gitu ya. Tapi menurut gue masih terlalu demokrasi itu kemarin itu 17+8. Menurut lu gimana? Kalau 17+8 itu kan memang hanya salah satu upaya dari sekelompok anak muda. Dan itu pun mereka metodenya bukan rapat mikirin sendiri, tapi mereka ngambil dari yang udah ada, terus mereka gitu, mereka koleksi, mereka bikin daftarnya. Makanya setelah itu kan ada lagi yang ekonom ngeluarin 7, kelompok perempuan ngeluarin lagi 45, banyak banget ya. Jadi kalau dibilang 17+8 itu nggak sepenuhnya baik sih, gue setuju. Maksudnya waktu teman-teman itu sempat telepon kan mereka, gimana ya Mbak, kita mau ngeluarin ini. Gue bilang ya silakan aja, ini kan demokrasi. Nanti ada lagi orang yang ngeluarin juga, biarin aja. Buat gue sih biasa dalam sebuah masyarakat yang demokratis. Jadi memang kalau dibilang banyak kekurangannya ya gue setuju. Tapi tetap itu adalah sebuah tuntutan yang harus didengarkan. Harus didengarkan dan ya memang seharusnya dijawab tuntutan itu. Harus. Baru DPR ya ngejawab ya? Yang lainnya belum ya? Kan Prabowo juga sempat lihat tuh dalam pertemuan dengan Pemret kan. Ya mudah-mudahan aja itu terjadi. Tapi tadi ada pertanyaan kedua, tadi apa ya? APBN dana partai politik yang perlu diperbesar. Sekarang kan per suara cuma dihitung Rp1.000. Per suara, ya. Kalau menurut saya sih nggak akan juga jadi obat yang mujarab. Maksudnya walaupun BPK katakanlah bisa mengecek keuangannya partai politik, tadi ya, orang tuh gampang sekarang menyembunyikan segala macam. Kita tahu bahwa pembukaan partai politik pun sekarang seringkali satu yang dibuka, satu lagi yang disimpan. Nah, jangan-jangan nanti itu akan terus-menerus berlaku. Jadi selama bahkan penegakan hukum untuk dana parpol itu nggak kuat, mau di audit BPK kek, mau di audit siapa aja, menurut saya sih nggak akan menyelesaikan masalah. Masalahnya memang mekanisme internalnya organisasi itu, yang tadi tuh, milih ketua caranya gimana, DPC, DPD, kedaulatannya dalam tanda kutip tuh gimana, pendidikan politik dan seterusnya. Lebih banyak ke situ sih, bukan cuma soal dana gitu. Dana kan mereka sebenarnya banyak, cuma kita aja yang nggak terlalu bisa membukanya, tapi sebenarnya banyak. Iya. Gitu teman-teman, nanti kita ngobrol di studio seperti biasa, ini yang lebih serius. Tapi ini juga udah serius ya. Iya. Padahal belum makan kue loh. Iya, lu mesti makan loh. Jadi mirip-mirip gitu. Ini kali pertamanya nih ada kue ini nih. Biasanya rebusan. Ini tiba-tiba jadi kue. Harganya berapa nih? Nggak tahu, tadi nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu harganya berapa. Oke, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.